Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eza Rafid dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Tiga digit NIM terakhir saya 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman list dan array. Apa itu list dan array? Array adalah struktur data statis. Array adalah struktur data fundamental yang menyimpan koleksi elemen dengan tipe data yang sama secara berurutan dalam blok memori yang berdekatan. Ukurannya ditetapkan saat deklarasi dan tidak dapat diubah. Array memiliki ciri-ciri seperti ukuran tetap setelah inisialisasi, elemen memiliki tipe data yang sama, akses elemen sangat cepat berdasarkan indeks. Sedangkan list adalah struktur data yang lebih fleksibel, mampu menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda dan ukurannya dapat berubah secara dinamis selama eksekusi program. List dapat tumbuh atau menyusut sesuai kebutuhan. List memiliki ciri-ciri seperti ukuran yang dinamis atau dapat bertambah atau berkurang. Dapat berisi tipe data berbeda, menyediakan operasi yang lebih mudah untuk penambahan atau penghapusan. Perbedaan utama antara array dan list ini adalah array berukuran tetap dan homogen, sementara list dinamis dan heterogen. Implementasi list menggunakan array. Array statis sebagai basis. List sering diimplementasikan menggunakan array statis, yang berarti kita menentukan ukuran maksimum array di awal. Ini menyediakan alokasi memori yang efisien. Indeks dan penyimpanan berurutan. Elemen-elemen dalam list disimpan secara berurutan dalam array. Dengan indeks dimulai dari nol, ini memungkinkan akses elemen yang cepat dan terprediksi. Dampak operasi insert atau delete. Operasi penambahan atau penghapusan elemen, terutama di posisi awal list, memerlukan pergeseran elemen-elemen lain. Hal ini mengakibatkan kompleksitas waktu O dalam kurung N, di mana N adalah jumlah elemen. Yang berikutnya, variabel kunci implementasi list array kurung siku. Array yang menampung elemen list dan max size, yaitu kapasitas maksimum dari list array. Contoh algoritma dasar pada array. Pencarian linear. Mencari elemen dalam array dengan membandingkannya satu persatu, mulai dari indeks pertama hingga menemukan elemen atau mencapai akhir array. Pengurutan bubble sort. Algoritma pengurutan sederhana yang berulang kali menukar elemen yang berdekatan jika urutannya salah, hingga array terurut sepenuhnya. Yang ketiga, ada algoritma Kadane. Algoritma dinamis yang efisien untuk menemukan subarray kontigu dengan jumlah terbesar dalam array satu dimensi yang berisi angka. Sangat berguna untuk optimasi. Berikutnya kita coba tentang list dan array di aplikasi Scratch dan Python. Nah, sekarang kita sudah ada di Scratch dan kita mencoba membuat seperti yang tadi menu. Untuk mengisi list menu di sini kita bisa menggunakan tanda plus di sini atau kita bisa menggunakan blok ini. Tapi kita akan menggunakan plus saja sebagai contoh. So, nah, saya sudah isi dengan 3 list yaitu bakso, mie ayam, dan nasi goreng. Selanjutnya kita buat sebuah pertanyaan yang menanyakan tentang pengguna ingin makan apa.
Saya sudah membuat program seperti ini yang akan menanyakan pengguna mau makan apa. Lalu jika jawaban dari pengguna termasuk dari tiga list ini, maka akan mengeluarkan teks yang berisi jawaban dan tambah ada di meja makan. Jika jawaban pengguna tidak ada di salah satu dari tiga list ini, maka sprite akan mengatakan tidak ada ditambah jawaban tambah di meja makan. Maukah kamu membelinya? Langsung saja kita coba. Mau makan apa? Kita coba dengan bakso. Nah, jelas terlihat jawaban yang saya masukkan tadi adalah termasuk dari satu dari tiga list yang ada di sini. Maka Sprite akan mengatakan bakso ada di meja makan. Bagaimana jika saya menggunakan jawaban yang tidak ada di dalam list menu di sini? Langsung saja kita coba. Nah, jelas terlihat saya tadi menggunakan kata soto sebagai jawaban yang ada di sini. Maka Sprite mengatakan tidak ada soto di meja makan. Maukah kamu membelinya? Nah, jawaban tersebut keluar karena input yang saya masukkan tidak ada di dalam menu di sini. Nah, sekarang kita coba di aplikasi Replit. Kita gunakan kurung siku untuk input list dan array ini. Saya sudah membuat program seperti ini yang kurang lebih sama seperti di aplikasi Scratch yang dimana ada tiga menu yaitu bakso, mie ayam, dan nasi goreng. Jika bakso ada di satu dari tiga menu tersebut,
maka akan mengeluarkan teks bertuliskan bakso ada di meja makan. Jika tidak, maka bakso tidak ada di meja makan. Maukah kamu membelinya? Dan kita coba run saja programnya. Nah, terlihat bakso ada di meja makan. Bagaimana kita coba dengan menggunakan kata yang tidak ada dari tiga teks ini? Nah, jika saya menggunakan soto yang dimana tidak ada di dalam list menu di sini, maka akan mengeluarkan teks soto tidak ada di meja makan. Maukah kamu membelinya? Yang dimana sesuai dengan komen yang ada di sini. Nah, terlihat jelas program yang saya buat berjalan dengan normal. Nah, sekarang kita sudah ada di project yang dimana project ini meminta kita untuk menebak tiga bahan untuk membuat kue. Yang pertama di sini ada program untuk menanyakan ingredient satu, lalu jika kita benar, maka akan mendapatkan skor satu. Jika kita salah, kita tidak akan mendapatkan skor dan mendapatkan teks seperti ini. Untuk yang kedua sama saja seperti yang pertama ini, dan yang ketiga juga sama seperti tadi. Lalu yang terakhir akan menampilkan game over dan jumlah skor kita. Langsung saja kita coba. Nah, saya menjawab 3 dari 6 bahan yang ada di sini. Dan saya mendapatkan skor 3 karena saya benar menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Bagaimana jika saya menggunakan satu jawaban salah? Nah, untuk jawaban yang ketiga ini saya menggunakan oil atau minyak sebagai jawaban. Karena oil tidak ada di dalam 6 list ini, maka jawaban saya salah dan tidak mendapatkan poin skor. Sekarang kita coba di Python. Nah, sekarang saya sudah berada di Python untuk mencoba project seperti yang ada di Scratch tadi. Yang dimana di sini kita menggunakan import time sebagai time slip atau delay untuk teks yang ada di sini. Lalu ingredient list yaitu eggs, flour, chocolate, butter, sugar, salt. Lalu untuk komen menebak bahan yang pertama yaitu ingredient satu sama dengan input. Lalu dalam kurung tanda petik ingredient satu dan tanda tanya. Dan jika jawaban dari ingredient satu ada di dalam ingredient list atau yang ada di sini, maka saya mendapat teks you have correctly guessed dan mendapat skor 1. Lalu untuk yang kedua juga sama seperti tadi. Jika saya menjawab benar, maka saya mendapat skor 1. Jika tidak, maka saya akan mendapatkan teks seperti ini. Lalu yang ketiga juga sama seperti tadi. Dan hasil akhirnya mengeluarkan teks game over, you have jumlah skor, lalu ditambah teks dengan poin di belakangnya. Langsung saja kita coba. Nah,
saya berhasil menjawab semua pertanyaan tersebut, maka saya mendapatkan 3 poin. Nah, sekarang bagaimana jika saya salah menjawab pertanyaan ini? Nah, saya salah menjawab pada pertanyaan satu, yaitu pertanyaan untuk menanyakan bahan pertama. Di sini saya menjawab minyak atau oil, yang dimana oil tersebut tidak ada di dalam list yang ada di sini. Maka saya tidak mendapatkan skor dan hanya teks seperti ini. Lalu saya hanya mendapat skor total yaitu 2 poin. Seperti yang sudah terlihat, komen yang saya buat ini bekerja dengan sempurna. Nah, selesai sudah materi dan praktikum singkat dari saya. Kesimpulan dari teori ini yang pertama yaitu fondasi pemrograman. Array adalah blok bangunan dasar yang krusial dalam algoritma pemrograman untuk penyimpanan data berurutan yang efisien. Yang kedua, manajemen list dinamis. List dapat diimplementasikan dengan cerdas menggunakan array, namun memerlukan manajemen yang hati-hati terhadap ukuran dan operasi insert atau delete. Yang ketiga, yaitu penguasaan algoritma. Memahami struktur data ini memungkinkan Anda menguasai algoritma dasar seperti pencarian dan pengurutan, yang merupakan pilar penting dalam komputasi. Yang keempat, optimasi berkelanjutan. Teruslah belajar dan bereksperimen dengan berbagai algoritma untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja program Anda. Sekian apa yang saya dapat sampaikan tentang materi list dan array kali ini. Semoga presentasi kali ini menambah pemahaman kita tentang fundamental list dan array, serta aplikasinya dalam algoritma pemrograman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!